Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bab terakhir. Bab terakhir itu adalah bagaimana kita mampu meneladani sifat Nabi kita, Nabi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Nah, perlu kita hafalkan dulu para nabi dan rasul, ada nyanyiannya, kita dengarkan dulu ya. Oke. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, begitulah lagu dari 25 rasul. Nah, perlu kita pahami dan perlu kita ketahui dulu perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Nabi itu adalah orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan wahyu, dan wahyu itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan kalau rasul, dia ditugaskan oleh Allah ketika dapat wahyu, dia menyebarkan kepada umatnya. Lah, jumlah nabi itu banyak sekali ya, jumlah nabi banyak sekali. Ada 124.000. Ada nabi-nabi yang mungkin kita tidak kenal. Ada Nabi Khidir, ada Nabi Yudas, ada Nabi Syed, lah macam-macam ya. Sedangkan rasul yang wajib kita percayai kita ada berapa? Ayo, 25 saja, sesuai dengan apa yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, dari sekian rasul itu ternyata ada rasul yang terakhir. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bulan ini adalah bulan kelahirannya ya, bulan kelahiran beliau. Ada namanya istilahnya bulan Maulud. Nah, Mauludan. Nah, adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit ke silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang coba kalian jawab. 1. Ayahnya namanya siapa? Ayahnya namanya Abdullah. Kemudian ibunya siapa? Ibunya namanya Aminah. Kemudian ada kakeknya. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib. Kalau pamannya namanya siapa? Pamannya itu adalah Abu Thalib. Jadi bedanya kalau paman itu Abu, kalau kakeknya Abdul. Abdul Muthalib, Abu Thalib, gitu ya. Lah, pamannya ini ternyata banyak. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada Hamzah. Nah, ini ternyata banyak sekali. Nah, istrinya siapa istrinya? Istri pertamanya adalah Siti Khadijah yang pernah kita pelajari bersama ya. Jadi Siti Khadijah, ada namanya Zainab, ada Aisyah, macam-macam. Nah, terus kemudian di sini kita akan belajar karakter beliau. Lah, karakter beliau yang sangat terkenal itu dia sangat dipercaya. Nah, sangat dipercaya ini hingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu berarti
sangat dipercaya. Ingat-ingat ya, gelar Al-Amin itu adalah sangat dipercaya. Sampai-sampai ketika beliau ini mau diusir dari kaum kafir Quraisy, di dalam rumahnya itu masih banyak barang-barang yang menjadi titipan dari yang mengusir itu. Jadi yang mengusir itu dia menitipkan barang-barangnya di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada karakter yang lain, karakternya banyak sekali. Beliau ketika masih kecil begitu sangat sangat patuh pada orang tuanya yang pada saat kecil itu kan pamannya. Beliau patuh sekali. Jadi ketika kita ingin meneladani, patuh kepada orang tua. Yang lain itu adalah ketika kita ingin meneladani, beliau itu sejak masih kecil sudah bekerja, sudah punya ma'isyah, sudah memiliki pekerjaan. Beliau mulai berdagang sejak usia remaja, ya, mulai remaja, dan beliau pemaaf banyak sekali. Nah, itulah yang kemudian perlu kita pelajari dari beliau. Selain ada 4 sifat Rasul, 4 sifat Rasul. Sidik berarti jujur, benar. Yang kedua, amanah, bisa dipercaya. 3, itu adalah tabligh menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah, cerdas atau pandai. Lah, setelah kita mengetahui tentang Rasul kita, maka kita perlu belajar tentang sahabat. Sahabat itu setelah Rasulullah itu ada orang-orang yang diberi amanah untuk memimpin umat Islam. Mereka menjadi khalifah. Maka yang terkenal itu ada 4 khalifah. Mereka disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah khalifah-khalifah pengganti Rasulullah yang mereka terkenal atas sifat-sifat terbaiknya. Siapa saja? 1, Abu Bakar. Abu Bakar ini dia mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu berarti dia benar dan membenarkan. Mengapa mendapat gelar As-Siddiq? Karena dia senantiasa membenarkan seluruh apa yang diomongkan oleh Rasulullah SAW. Kapan beliau mengatakan benar Rasul? Itu salah satunya adalah ketika terjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan selama 1 malam Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit tingkat 7 dalam 1 malam. Banyak orang yang tidak percaya, tetapi As-Siddiq Abu Bakar, beliau langsung, saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat dari Abu Bakar ini, beliau lembut sekali, lemah lembut hatinya, sampai ketika Rasulullah itu sakit, beliau itu menggantikan Rasulullah ketika imam, ketika sholat beliau begitu khusyuk sampai menghayati apa yang dibaca. Saking menghayatinya sampai kemudian beliau suaranya, tangisannya itu lebih banter daripada suara bacaannya. Beliau sangat lembut sekali hatinya, lembut. Kemudian beliau As-Siddiq membenarkan, dan beliau itu adalah entrepreneur. Beliau itu menjadi pengusaha yang kaya, ya. Jadi kalau ingin jadi seorang muslim yang kaya, sehingga mampu untuk membantu yang membutuhkan, kemudian suatu saat bisa berdonasi yang lebih banyak. Itu kaitannya dengan Abu Bakar. Yang kedua siapa? Kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini ada filmnya itu Umar itu.
Umar bin Khattab ini memiliki sifat yang pertama adalah tegas. Beliau itu tegas sekali, sahabat yang paling tegas. Mengapa kok tegas? Karena punya latar belakang. Beliau itu awalnya preman yang direkrut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kena hidayah. Sebelum mendapatkan hidayah, Umar ini senantiasa setiap pagi itu bergulat di pasar, setiap pagi sampai sore. Beliau tegas. Terlihat dengan apa? Kalau yang lain itu hijrah ke Madinah itu dengan sembunyi-sembunyi, Umar ini kemudian menghunuskan pedangnya, seret gitu. Barang siapa yang pengen istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim piatu. Nah, yatim piatu. Barang siapa istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen jadi yatim, silahkan menghalangiku, aku pengen berhijrah. Luar biasa kan ya? Itu Umar itu dia itu tegas. Yang kedua pemberani yang kayak tadi, siapa nggak berani sama Umar, karena Umar itu sering disebut juga singa padang pasir. Nah, Umar bin Khattab. Yang ketiga itu adalah Utsman ini dia itu khalifah yang menggantikan Umar ya. Karakternya Utsman ini beliau pemalu sekali. Beliau itu pemalu, saking pemalunya sampai dia itu ketika mandi itu nggak pernah mandi saat matahari masih ada cahaya, itu enggak. Jadi beliau mandi ketika sudah benar-benar gelap dan dia sendiri nggak mampu melihat dirinya sendiri gitu ya. Jadi mandinya kayak gitu lah. Maksudnya gimana? Sampai pernah suatu saat betisnya kelihatan, betisnya saja loh ya. Itu beliau mukanya langsung ya malu dalam Islam. Malu itu sebagian dari iman. Kalau nggak malu berarti malu-maluin ya. Yang selanjutnya sifat dari Utsman ini, beliau juga entrepreneur. Tetapi entrepreneurnya Utsman ini kalau kaitannya dengan dermawan, Utsman dermawan, tetapi yang paling dermawan itu adalah Abu Bakar. Jadi ketika perang Tabuk ada yang berdonasi, Abu Bakar ini memberikan seluruh hartanya, Umar setengah harta. Nah, seperti itu. Lah, yang selanjutnya itu adalah Ali ini bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berarti, kalau bin Abi Thalib berarti itu adalah anaknya Abu Thalib. Lah, Ali ini dia juga memiliki sifat karakter yang luar biasa. Karakter pertamanya adalah cerdas. Beliau itu memang sejak kecilnya menjadi karakter cerdas, gabung dengan Rasulullah. Jadi kalau mungkin zaman sekarang itu adalah milenial yang hebat. Ali ini dia itu luar biasa, pinter, kalangan cerdik, pandai, itu Ali. Yang kedua, Ali ini dia pemberani. Jadi ketika terjadi peperangan, Ali ini senantiasa menjadi orang yang kemudian diajukan. Maka sering disebut juga Saifullah itu adalah pedang Allah. Itu Ali bin Abi Thalib. Karakter itu, Ali dengan pemberaninya, cerdasnya, kemudian Utsman dengan entrepreneurnya, pemalunya. Nah, itu harus kita pelajari dan harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya yakin kalian semua, kita itu termasuk orang-orang yang mampu meneladani sifat-sifat terbaik dari para nabi, para rasul, dan para sahabat. Sahabat tadi, 4 tadi dikenal sebagai apa? Khulafaur Rasyidin, yaitu generasi terbaik setelah Rasulullah yang menggantikan Rasulullah menjadi khalifah, menjadi pemimpin-pemimpin di zamannya. Terakhir sekali,
dari penjelasan tadi, kita harus mempelajari karakter-karakter dari apa yang dilakukan oleh Rasul, Khulafaur Rasyidin, dan para sahabat. Karena ketika kita mempelajari sejarah, itu ada zaman kenabian, zaman Rasul ketika masih hidup, Khulafaur Rasyidin, mulkan a'dhan, penguasa yang dia menggunakan Al-Quran, tetapi dalam pelaksanaan sudah tidak pelaksanaan di lapangan tidak menggunakan Al-Quran. Mulkan Jabarian, penguasa yang menindas mereka yang menggunakan Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah kembalinya kejayaan. Kembalinya kejayaan ini, kejayaan Islam ini siapa? Harapannya kita. Dengan apa? Dengan melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kalian menjadi pribadi yang baik, tetap jaga kesehatan, dan semoga nilai-nilai kita nilai yang terbaik. Tidak hanya nilai agama, tetapi nilai kehidupan kita. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.